Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fajriani. Saya dari kelas 5C, jurusan Tadris IPA Biologi Universitas Islam Negeri Mataram. Saya akan mempresentasikan hasil resume kuliah umum webinar nasional oleh Pak Bayu Priambodo kemarin dengan tema eksplorasi keunggulan lokal lobster dari Lombok untuk dunia. Di sini saya sudah meresume materi yang disampaikan oleh Pak Bayu menjadi 9 submateri, mulai dari lobster sebagai isu sentral, fakta-fakta lobster, apakah lobster terancam punah, sampai penyakit pada lobster budidaya. Pertama di sini, lobster sebagai isu sentral. Isu yang pertama yaitu lobster punah, sehingga berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah kepunahannya. 2. Lobster muda harus diberikan kesempatan hidup seluas-luasnya di alam sehingga budidaya pun dilarang. 3. Nilai tambah dari benih-benih lobster berlipat ganda jika dibiarkan hidup di alam. 4. Narasi bahwa budidaya itu ruwet. Kemudian ada fakta-fakta dari lobster. Yang pertama, lobster bukan semata-mata budidaya protein. Kemudian, lobster adalah budidaya dolar atau budidaya kebanggaan. Kemudian, lobster sukses sebagai pemberantas kemiskinan. Selanjutnya, apakah lobster terancam punah? Lembaga IUCN International Union Conservation of Nature tidak memasukkan lobster dalam kategori punah, dan justru IUCN memasukkannya dalam resiko rendah untuk punah, karena satu ekor lobster bisa beranak sampai berjuta-juta ekor. Yang menyebabkan kepunahan pada lobster adalah nelayan tetap menangkap induknya dan lobster bertelur pun ditangkap. Kemudian, untuk mengelabui para petugas, nelayan mengerok telurnya supaya bisa tetap dikirim ke luar pulau. Selanjutnya ada fase perkembangan dari lobster. Bisa dilihat di gambar yang ini bahwa fase perkembangan lobster ada 5, mulai dari yang pertama di sini yaitu lobster dewasa. Di sini memproduksi sperma dan telur, kemudian menetas menjadi pilosoma awal, kemudian menjadi pilosoma, kemudian menjadi peirulus atau poslarva, kemudian berkembang atau tumbuh menjadi juvenil dan dewasa, begitu seterusnya. Selanjutnya, pola sebaran BBL, search and sink. Sebaran pada search atau yang melimpah di alam yaitu yang pertama, pola kelimpahan BBL dalam kepadatan rendah dalam area yang sangat luas. Sumber rekrutmen lobster dewasa berkorelasi kuat dan tingkatan sintasan 0,1% atau 1 ekor survive dari 1000 ekor. Kemudian sebaran pada sink atau yang lenyap di alam. Yang pertama, pola kelimpahan BBL tinggi dalam area tertentu. Tidak ada korelasi kuat antara jumlah dewasa dan BBL. Kemudian, tingkat sintasan 0,01% atau 1 ekor survive dari 10.000 ekor. Kemudian ada faktor penentu peluang sukses investasi dan bisnis budidaya lobster. Yang pertama ada ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga meningkatkan keterampilan. 2. Efisiensi produksi. 3. Pasar. 4. Dinamika politik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Kemudian peluang dan tantangan investasi dan bisnis budidaya lobster Indonesia. Yang pertama ada era transisi, kinerja usaha pembesaran rendah, masalah suplai pakan, lebih memilih menangkap BCL, SR budidaya masih rendah, kalah efisien dengan produsen negara tetangga. Kemudian ada aspek pasar. Pasar belum stabil karena faktor pandemi COVID-19. Yang kedua, fluktuasi permintaan dari Cina. 3. Fluktuasi suplai dari perikanan tangkap. 4. Promosi produk kita masih lemah. Yang terakhir, peluang pasar lokal. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit pada lobster budidaya. Yang pertama ada red body disease, kemudian ada milky disease, ada black gill disease, big head syndrome, dan separate hand syndrome. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.